Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan, anak-anakku semuanya, kelas 10 teknik pemesinan dan juga teknik bodi otomotif. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa terus belajar menuntut ilmu yang mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat di kehidupan kalian di masyarakat maupun lebih-lebih nantinya di akhirat. Kedua, salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita sudah sampai kepada iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul, kemudian kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tata cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar dan indikator untuk yang pengetahuan yaitu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikatornya menelaah arti iman kepada Rasul-Rasul Allah, menelaah kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasulullah, menguraikan makna iman, mengkategorikan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah dengan perilaku yang saling tolong-menolong. Kemudian untuk keterampilan, menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan dalam bertauhid, bertoleransi, ketaatan dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya adalah menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, manfaat beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kita melakukan proses kegiatan belajar di kelas nantinya, diharapkan kalian semuanya mampu dan bisa untuk menelaah arti dari iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menelaah kandungan dalil nakli, menguraikan makna iman, mengkategorikan perilaku, kemudian menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan juga manfaat, kemudian menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku saling tolong-menolong. Jadi nantinya tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian itu diharapkan mampu untuk memahami dan juga menelaah, menguraikan, mengkategorikan, menyimpulkan, menyajikan paparan, menyajikan paparan tentang makna dan juga paparan tentang keterkaitan beriman kepada Rasul-Rasulullah sesuai dengan apa yang ada di video kali ini, di tampilan slide kali ini. Selanjutnya, saya sajikan peta konsep dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah materinya. Untuk yang kita pelajari dan kita yakini
bahwasanya rasul-rasul itu merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita pelajari iman kepada rasul, definisi, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mahal atau mustahil, kemudian sifat jaiz rasul, kemudian tugas-tugas rasul, yang mana sampai pemahaman kita mampu untuk menelaah bagaimana tata cara beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan di kehidupan keseharian kita kelak, tujuannya adalah supaya kita bisa mampu untuk terbiasa meneladani sifat-sifat dan perilaku rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sebelum Pak Miftah menjelaskan tentang definisi sifat-sifat rasul, tujuan diutusnya rasul-rasul Allah, dan juga hikmah dari kita beriman kepada rasul-rasul Allah, akan saya tampilkan sumber berita yang mengatakan bahwasanya di kehidupan kita di Indonesia ini pada tahun 2015 terdapat seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang utusan Allah. Padahal kita sudah pernah belajar dulu di waktu SMP atau belajar madrasah diniyah di rumah kalian masing-masing. Kita faham dan kita meyakini bahwasanya tidak ada nabi dan rasul setelah diutusnya Khatimul Anbiya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad. Makanya ketika kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, biasanya kita sertakan dengan kalimat la nabiyya ba'dah, atau istilahnya adalah tidak ada nabi lain selain setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini di lingkungan kita, di negara kita, yang pertama adalah Lia Aminuddin alias Lia Eden, yaitu seseorang yang mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Itu sudah jelas. Ini kejadiannya adalah pada tahun 2015. Pada tahun-tahun kemarin. Kemudian ada juga seseorang yang mengaku sebagai utusan Nabi di Jawa Barat. Yang pertama beritanya untuk Lia Eden sudah saya sertakan, yaitu pada halaman kompas.com. Bisa dilihat, sudah saya sertakan linknya. Yang kedua yaitu berita yang dimuat oleh TV One di Kabar Petang. Mari kita simak bersama-sama videonya. Bagaimana seseorang yang telah mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dan dia mengaku sebagai utusan Allah. Mari kita saksikan bersama-sama, amati, pahami, kemudian nanti kita buat media untuk pembelajaran kita pada bab tentang rasul-rasul, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pusdiklat dai di Bandung, Jawa Barat membuat warga resah. Pimpinan pusdiklat tersebut mengaku sebagai seorang nabi. Warga mendatangi Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Dai di Cijaura, Buah Batu, Bandung. Mereka menuntut agar Pusdiklat dibubarkan karena pimpinan Pusdiklat Dai itu, Abdul Rashid, mengaku sebagai seorang nabi. Polisi menangkap Abdul Rashid dan sejumlah pengurus lainnya. Saat ini masih mengamankan 8 orang untuk kita lakukan pemeriksaan awal
ya terkait laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Kita juga berkoordinasi dengan teman-teman Muspika yang ada di Kecamatan Buah Batu, dan juga barusan saja kita koordinasi dengan Sekum MUI Jabar Bapak Kiai Haji Robani untuk kita minta kita dibantu dalam artian kalau memang ini nanti memenuhi unsur pidana penistaan terhadap agama, tentu saja kita akan melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut keterangan yang diperoleh Polrestabes Bandung, kegiatan Pusdiklat Dai pimpinan Abdul Rosyid sudah beroperasi sejak tahun 2017. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Ya, jadi itu dua berita kabar tentang munculnya nabi-nabi palsu yang berada di negara kita, yaitu di Indonesia. Untuk refleksi dari apa yang saya tampilkan barusan, kita akan lakukan di tahap akhir nanti. Sebelumnya yang akan saya jelaskan adalah tentang materi dari iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada memperkaya hazanah atau memperkaya keilmuan kita tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ketika kita akan memahami sesuatu, kita harus dipastikan bisa paham, bisa memahami dengan benar makna dari pengertian, makna dari iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, setelah itu yang kita pahami adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dari sisi definisi, Nabi itu merupakan manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Akan tetapi yang disebut dengan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia agar dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dasar hukum dari beriman kepada Rasul Allah, salah satunya adalah di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 136. Akan saya bacakan terlebih dahulu, silakan disimak dengan baik bacaan yang benar sesuai kaidah ilmu tajwid dan juga makharijul huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, maka barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian,
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Itulah salah satu dalil atau petunjuk kenapa kita diharuskan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka dari itu, seyogyanya kita sebagai seorang yang muslim yang hendaknya mengimani para rasul atau para utusan-utusan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan syariat agama kita, yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya adalah mari kita pelajari tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat wajib, kemudian yang kedua adalah sifat mahal atau mustahil, kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat wajib ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah siddiq, artinya adalah bahwasanya Rasul-Rasul Allah itu selalu bersikap benar. Kemudian yang kedua adalah amanah, yaitu selalu bisa dipercaya. Jadi yang dinamakan dengan Rasul-Rasul Allah itu pasti memiliki sifat amanah. Kemudian tabligh, dan Rasul-Rasul Allah itu pasti akan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya untuk bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat atau yang terakhir dari sifat wajib ini adalah fatonah, yaitu cerdas. Jadi tidak mungkin seorang utusan itu memiliki kebodohan. Karena sudah diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami setiap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut dengan rasul yang memiliki sifat fatonah atau memiliki kecerdasan. Yang kedua adalah sifat mahal atau mustahil. Sifat mustahil ini adalah kebalikan daripada sifat wajib. Yang pertama adalah kizib, yang kedua adalah khianat, yang ketiga adalah kitman, dan yang keempat adalah tilada. Kizib itu bermakna bohong, atau tidak mungkin, mustahil seorang rasul atau utusan Allah itu bisa berbohong atau membohongi umatnya, maka tidak mungkin seperti itu. Kemudian khianat, dan seorang rasul itu juga tidak mungkin untuk berkhianat atau mengingkari janji. Kemudian kitman, wahyu yang sudah diberikan kepada para utusan tersebut, maka pasti atau sudah pasti disampaikan oleh Rasul tersebut kepada para umatnya. Tidak mungkin, mahal atau mustahil mereka para Rasul menyembunyikan wahyu Allah tersebut. Yang terakhir adalah biladah atau baladah, yaitu mustahil seorang Rasul-Rasul Allah itu memiliki sifat yang bodoh atau memiliki kebodohan dan tidak bisa memahami wahyu Allah, tidak mungkin. Pasti mereka diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat kemanusiaan, yaitu biasa disebut dengan ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti halnya Rasul-Rasul juga memiliki rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan juga para Rasul juga berkeluarga dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap akan meninggal sebagaimana makhluk manusia, sebagaimana makhluk Allah lainnya. Itulah sifat jaiz para Rasul-Rasul Allah atau para utusan-utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya ke dalam jalan yang benar, ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah tugas-tugas dari para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tugas dari para rasul itu adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan wahyu-wahyu Allah, menyampaikan ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah yang berupa wahyu tersebut yang dituangkan ke dalam kitab-kitab dan juga suhuf. Kemudian mengajak kepada tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi perilaku syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir.
Kemudian menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan ketentuan Allah, jalan yang sesuai dengan syariat umat-umat para utusan tersebut, yang sesuai dengan ajaran kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, yaitu yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian membersihkan dan mensucikan jiwa manusia. Kemudian sebagai hujjah bagi manusia. Selanjutnya adalah hikmah dari kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmahnya adalah kita akan semakin sempurna iman kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan semakin sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, atau kita pasti terdorong untuk meneladani sikap-sikap para utusan yang diutus oleh Allah untuk kita selaku umatnya. Kemudian terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik atau berkepribadian yang baik kepada siapapun. Tidak memandang makhluk sebagai makhluk yang rendah, tidak memandang ciptaan Allah sebagai ciptaan yang rendah. Artinya kita berbuat semena-mena kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada siapapun yang kita temui di jalan. Atau tetangga kita ada yang tidak paham akan ilmu, atau tetangga kita ada yang menyakiti kita, ataupun bahkan tetangga kita adalah seorang non-muslim, maka sesuai dengan ajaran Nabi, ajaran Rasul, atau ajaran utusan-utusan Allah, kita wajib berperilaku kepada siapapun, kepada tetangga kita, walaupun tetangga kita atau teman-teman kita tersebut merupakan orang-orang yang non-muslim atau orang-orang yang tidak beragama Islam. Wajib hukumnya untuk kita berbuat baik kepada siapapun. Kemudian setelah kita mempelajari iman kepada Rasul-Rasul Allah ini, kita akan bisa untuk terus mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Yang terakhir adalah mengetahui hakikat bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya atau untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah setelah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang pasti kita akan mampu untuk menjadikan diri kita sesuai dengan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, untuk resum dari materi ini, Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu dan dirinya sendiri untuk dirinya sendiri, dan juga wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz, seperti halnya yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian tugas para Rasul adalah mengajarkan tauhid atau mengesahkan Allah, mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya, dan juga memperbaiki jiwa manusia. Selanjutnya, anak-anakku, ada lembar kerja peserta didik tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah ini, bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Linknya sudah saya sertakan. Di deskripsi video ini juga nanti akan saya sertakan. Silakan dikerjakan. Di sini juga saya akan memberikan kalian link yang berisi buku-buku atau literatur yang untuk mendukung kalian untuk bisa lebih memahami dari materi kali ini, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang masih belum bisa dipahami, bisa kita diskusikan nanti di ruang kelas ketika pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salam sehat selalu bagi kalian.
tetap jaga kesehatan, tetap santun kepada siapapun, tetap bersemangat untuk terus menuntut ilmu, terutama ilmu agama, supaya perangai kita bagus, supaya sikap kita bagus terhadap siapapun, dan supaya kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.